Lalu kenapa Imam Syafi'i masih berpendapat batal? Komentar Imam Syafi'i dengan hadis ini sederhana saja. Bisa tak dipastikan kulit tangan Rasulullah itu menyentuh kulit kaki istrinya, Sayyidah Aisyah? Bisa dipastikan tak itu? Dari hadis itu tak ada bahasanya kulit tangan Rasulullah menyentuh kulit kaki Sayyidah Aisyah. Yang ada dalam hadis itu Rasulullah menyentuh kaki Sayyidah Aisyah. Kalau menyentuh kan bisa jadi tidak kulit ini bertemu dengan kulit kaki. Ini bersentuh juga. Bersentuh. Kalau bahasanya bersentuh dan tidak ada bisa kita pastikan kulit tangan Rasulullah menyentuh kulit kaki Sayyidah Aisyah, maka hadis itu hadis kemungkinan, ihtimal. Bisa jadi iya, bisa jadi enggak. Kalau bisa jadi iya, bisa jadi tidak, itu tak bisa dijadikan dalil. Itu komentar Imam Syafi'i. Gimana cara kita membantah? Jadi masing-masing berjalan dengan paham. Ingin menyalahkan tak boleh. Oh itu salah Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu hadis lemah. Imam Syafi'i tidak. Karena itu kemungkinan, maka Imam Syafi'i mengambil satu ayat saja. Wa idza lamastumun nisa falam tajidu ma'a falyatayammum. Kalau menyentuh perempuan tak jumpakan air, tayammum. Itu kan perempuan yang tak mahram Pak Ustaz. Ya. Istri kan mahram. Enggak, istri itu tak mahram. Kalau istri itu mahram, tak boleh dinikahi. Istri itu tak mahram kita, maka dia boleh dinikahi. Maka bersentuhan dengan dia batal. Bismillahirrahmanirrahim. Dari dulu sampai sekarang pembahasan itu dan selalu ditanya. Ada orang yang menyalahkan tentang pemahaman menyentuh istri itu batal. Sedangkan pemahaman itu adalah pemahaman Imam Syafi'i. Ada orang yang menemukan hadis. Hadis apa yang dia temukan? Kalau Rasulullah pernah sholat dan menyentuh kaki Sayyidah Aisyah dan Rasulullah lanjutkan sholatnya, berarti tak batal. Hadis inilah yang dia gunakan untuk menyalahkan orang-orang yang berpemahaman menyentuh istri batal. Hadis itu sampai tak ke Imam Syafi'i? Sampai insyaallah. Terus kenapa Imam Syafi'i masih mengatakan batal? Padahal Rasulullah pernah dia sholat menyentuh kaki Sayyidah Aisyah dan Rasulullah tak mengulang wudunya. Dia tetap lanjut sholat. Berarti kan tak batal Pak Ustaz. Lalu sampai ada komentar ya, orang yang berpemahaman menyentuh istri batal, sesungguhnya pemahaman itu salah. Nauzubillah kalau ada berpendapat begitu. Yang sepakat itu kan kalau nyentuh istri orang. Tapi kalau nyentuh istri seorang, bukan istri orang. Apa komentar Imam Syafi'i tentang hadis itu? Kalau tadi kita sampaikan hadis ini sampai tak ke Imam Syafi'i, maka jawaban kita insya Allah sampai. Dan yakin kita pasti sampai. Lalu kenapa Imam Syafi'i masih berpendapat batal? Komentar Imam Syafi'i dengan hadis ini sederhana saja. Bisa tak dipastikan kulit tangan Rasulullah itu menyentuh kulit kaki istrinya, Sayyidah Aisyah? Bisa dipastikan tak itu? Dari hadis itu tak ada bahasanya kulit tangan Rasulullah menyentuh kulit kaki Sayyidah Aisyah. Yang ada dalam hadis itu Rasulullah menyentuh kaki Sayyidah Aisyah. Kalau menyentuh kan bisa jadi tidak kulit ini bertemu dengan kulit kaki. Ini bersentuh juga. Bersentuh. Kalau bahasanya bersentuh dan tidak ada bisa kita pastikan kulit tangan Rasulullah
menyentuh kulit kaki Sayyidah Aisyah, maka hadis itu hadis kemungkinan, ihtimal. Bisa jadi iya, bisa jadi enggak. Kalau bisa jadi iya, bisa jadi tidak, itu tak bisa dijadikan dalil. Itu komentar Imam Syafi'i. Gimana cara kita membantah? Jadi masing-masing berjalan dengan paham. Ingin menyalahkan tak boleh. Oh itu salah Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu hadis lemah. Imam Syafi'i tidak. Karena itu kemungkinan, maka Imam Syafi'i mengambil satu ayat saja. Wa idza lamastumun nisa falam tajidu ma'a falyatayammum. Kalau menyentuh perempuan tak jumpakan air, tayamum. Itu kan perempuan yang tak mahram Pak Ustaz. Ya. Istri kan mahram. Enggak, istri itu tak mahram. Kalau istri itu mahram, tak boleh dinikahi. Istri itu tak mahram kita, maka dia boleh dinikahi. Maka bersentuhan dengan dia batal. Jadi batal nak kami bersentuhan sama istri Pak Ustaz. Nah itu kadang ada yang mempertimbangkan usia pernikahan. Tergantung pernikahan. Kalau baru setahun 2 tahun tak batal. Tapi kalau udah 10-20 tahun mulai. Kalau udah 40 tahun Ustaz, main dada lagi Pak. Kalau 40 tahun tidak ada bersentuhan lagi, main dada saja. Jadi kami mau pakai yang mana? Bapak Ibu pilih lah. Kalau ingin hati-hati, mazhab Imam Syafi'i tawarannya. Rasa-rasanya tak nyaman bosan, masa nyentuh istri batal, silakan pakai yang ini. Tapi jangan anggap yang menyentuh istri itu batal, itu salah, itu tak boleh. Imam Syafi'i itu kenapa dia ketat betul? Dia konsepnya dalam ibadah itu dia hati-hati. Tapi kalau dalam muamalah dia agak longgar sedikit, itu Imam Syafi'i. Kalau dalam ibadah dia hati-hati. Maka fikih Imam Syafi'i dalam ibadah itu ketat dia. Untuk apa? Untuk kehati-hatian. Logikanya, kalau seandainya nanti di hari kiamat misalkan ditengoklah keputusan Allah itu, ternyata menyentuh istri itu tak batal, sedangkan selama di dunia ini asal nyentuh istri mau sholat wudu, nyentuh istri mau sholat wudu, tentu itu tak jadi masalah, karena memperbarui wudu itu 10 nilainya kata Rasulullah, pahalanya 10. Seandainya tak batal, tapi di asal mau sholat kita wudu lagi, kata Rasulullah, walahul ajra asara hasanat, dapat 10 pahalanya. Itu bagi orang yang memperbarui wudunya. Seandainya nanti di hari kiamat catatannya keputusan Allah misalkan nyentuh istri tak batal, tapi di dunia itu asal nyentuh istri kita wudu nadakan batal dan kita sholat, tentu tak jadi masalah. Yang dikhawatirkan catatan di akhirat nanti di putusan Allah nyentuh istri itu ternyata batal, sedangkan di dunia asal nyentuh sholat, tak ada masalah. Allah. Siap sholat, salaman. Siap sholat, salaman deh. Bukan pakai mukena, enggak, langsung. Ya itu dia, tangan dengan tangan. Habis itu sholat sunnah. Allah. Tidak ada. Kalaulah di akhirat nanti misalkan catatannya ternyata batal, sedangkan di dunia itu awak tidak mengulang wudu kalau nyentuh istri, masalah enggak? Itulah kehati-hatian mazhab Imam Syafi'i. Kalau gitu batal aja lah kami bosan. Terserah. Cuma ini ada cumanya Bapak Ibu. Itulah yang saya ngaji fikir. Cuma kalau kita mengamalkannya itu atas dasar mengikuti ulama fikih yang dia sudah punya dalil-dalil yang jelas, yaitu ulama mazhab,
bukan yang sekarang-sekarang nih Pak, yang aneh-aneh pendapatnya. Semua agama masuk surga, masing-masing agama sudah ada kaplingnya. Saya sudah memberitahu malaikat mungkar dan nangkir, jangan tanya-tanya lagi orang-orang dalam kubur tuh. Kalau macam-macam dia saya laporkan sama Allah. Itu ada orang gini tuh. Kemarin lagi apa dia bilang, saya sudah menelpon Allah. Itu tak bisa ikut tuh yang begitu-begitu. Tapi kalau ulama mazhab ini, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Ahmad bin Hanbal, kami berkeyakinan tak batal Pak Ustaz. Kenapa tak batal? Karena kami dalam kajinya mazhab Imam Malik itu begini. Nah nanti di hari kiamat ternyata batal. Sedangkan kita mengamalkan selama hidup tak batal. Atas dasar dalil yang jelas, ulamanya yang jelas, mazhabnya yang jelas. Lalu gimana nasib kami Pak Ustaz? Nasib kita aman. Maksudnya sudah ada hadis Rasulullah SAW. Idza hakama al-hakim fa'khta'a falahul ajra, fa in asaba ajra. Kalau sudah ada putusan dari ahli ya, dari ulama-ulama ya, salah putusan itu 1 pahalanya. Benar putusan itu 2 pahalanya. Jadi selamat juga loh. Tak jadi kena cuci dan selamat. Allah Allah. Sampai di sini ada ingin Bapak Ibu tanya, silakan. Kita kalau ngaji pada Isya ini bisa sampai 2 jam. Kalau pada maghrib bunyi dia kan. Kalau pada Isya ini subuh nanti baru bunyi Pak ya. Yang sentuhan tadi kan. Kalau syahwat itu Imam Malik bersentuhan kemudian ada syahwatnya, itu Imam Malik. Karena itu hadisnya tidak ada, ayat Al-Quran yang tidak ada, itu tambahan dari pendapat Imam Malik tentang syahwat. Yang ada hadisnya itu tadi sentuhan, atau sentuhannya itu ada penghalang atau tidak, itu yang ada itu. Lalu kenapa Imam Malik mengatakan kalau bersentuhan tanpa syahwat tidak batal, kalau bersentuhan ada syahwat di situ batal? Karena Imam Malik melihat kenapa dilarang sentuhan.